sekali Ibu Emi, bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Jadi Pak, ini dari pendidikan guru pemuda, saya diberi tugas untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah di SD kami, SD Kebumen 3. Boleh Bapak? Ya boleh, silahkan. Minta waktunya sebentar ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Di sini ketika dihadapkan oleh situasi dilema etika atau dengan bujukan moral, di sini saya mengidentifikasi pertentangan nilai-nilai yang ada. Di sini apabila yang bertentangan adalah nilai positif dengan positif atau sama-sama baik, itu adalah dilema etika. Sedangkan apabila positif dengan negatif atau baik dengan buruk, di situ adalah bujukan moral. Di sini kita perlu menentukan kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip etika. Kebijakan sekolah tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang baik dan pastinya tidak merugikan murid, membuat keputusan yang adil dan juga objektif. Keputusan kepala sekolah maupun keputusan sekolah itu tidak boleh berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Gitu juga Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini apabila ada sebuah kasus yang sama-sama memiliki pilihan yang hampir sama berat, di sini kita akan mengadakan rapat bersama dengan guru maupun kepala sekolah dan dengan komite. Di sini kita akan membahas bersama, berdiskusi tentang keputusan apa yang paling baik untuk diambil, seperti itu. Gitu ya Bapak. Ya. Langkah-langkah atau prosedurnya Bapak seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Di sini untuk langkah-langkahnya yaitu kita melakukan analisis mendalam terhadap kasus tersebut. Ini untuk memahami akar permasalahan dari kasus itu apa, kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus itu, kemudian nilai-nilai apa yang dipertaruhkan. Selain itu di sekolah kita juga mengadakan pertemuan dengan tim guru maupun pihak-pihak yang terkait lain. Di diskusi tersebut itu digunakan untuk mencari solusi yang paling tepat sesuai dengan nilai-nilai etika dan kebajikan yang dianut oleh sekolah. Di sini kita membuat keputusan berdasarkan konsensus tim. Keputusan yang diambil itu haruslah keputusan yang disetujui oleh semua pihak, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan keputusan yang diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya efektivitasnya itu dalam mengambil keputusan itu kita perlu melihat pada berbagai macam hal dan juga melakukan analisis mendalam pada kasus tersebut. Hal ini untuk memahami akar permasalahan dan nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam penyelesaian masalah. Di sini kita tentu saja harus mengevaluasi kembali keputusan tersebut dan juga dampak-dampaknya bagaimana. Apabila sudah diambil keputusan tersebut, kita mengevaluasi kembali. Itu selalu ada evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil, sehingga apabila terdapat kasus yang sama, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Menurut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk tantangan tersendiri adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan, karena setiap ada kasus-kasus dilema etika tersebut kita dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat, padahal apapun keputusan yang kita ambil itu terdapat sisi yang baik dan juga ada yang kurang baiknya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang terbaik dari semua keputusan-keputusan yang ada. Betul nih.
Apakah Bapak memiliki suatu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan? Untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut, kita mengambil keputusan secepat mungkin, jadi tidak menunggu besok atau pada waktu tertentu. Jadi kita mengambil keputusan secepatnya dan juga tentu saja mengambil keputusan bersama-sama dengan guru, kita diskusikan pada saat itu juga. Namun kita juga memiliki rapat, jadi setiap beberapa minggu sekali kita rapat, kemudian kita saling bertukar pikiran dengan komite maupun dengan guru tentang hal-hal yang terjadi di sekitar sekolah. Jadi kita tetap ada komunikasi dengan warga sekolah. Jadi komunikasi itu penting Pak. Ya. Selama ini adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Bapak khususnya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bapak? Untuk di sini orang-orang yang berperan tentu saja yaitu adalah warga sekolah kita, yaitu ada komite sekolah dan juga guru-guru, semuanya berperan dalam mengambil keputusan keputusan yang terbaik, dan juga mungkin guru-guru yang senior itu memberikan keputusan tentang kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi. Selamat pagi Bu Eni. Bagaimana kabarnya? Sehat. Begitu juga Bu Eni sehat? Sehat, alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Ya. Nuwun sewu, saya menghadap Bapak terkait dengan tugas yang diberikan dari guru penggerak. Kalau kita diminta untuk wawancara dengan kepala sekolah, berhubung Pak Nono kepala sekolah dari SD Negeri Banyu Biru 1, kami mohon waktunya untuk melaksanakan tugas dan mengganggu waktu dari Pak Nono. Bisa nih Pak Andi? Bisa, siap. Selama ini bagaimana Pak Nono dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Iya. Gini Bu Eni, saya selalu pas sekolah biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti kasus siswa yang terlambat tapi niatnya tinggi untuk tetap masuk sekolah. Jadi kita harus melihat dulu keterlambatan itu apa sebabnya, tidak serta-merta menyalahkan si siswa. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain sebagainya. Itu yang kami identifikasi. Gitu nih Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, betul. Selama ini yang kita terapkan di SD Negeri Banyu Biru 1 tentu kami selalu melibatkan, mengajak kepada guru-guru, staf, karyawan bahkan untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Memang benar, kami pertimbangkan semua keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, ada yang diuntungkan. Tetapi dengan berdiskusi, maka akan dapat kita temukan satu keputusan yang bisa bermanfaat untuk kebersamaan satu orang dengan orang yang lain. Gitu, ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya, jadi langkah-langkah pertama tentu kami mengumpulkan segala informasi terkait dengan permasalahan yang tadi muncul. Kemudian kita identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, mempertimbangkan segala keputusan yang berdampak untuk semua orang. Merugikankah atau menguntungkankah? Terlebih kepada lebih banyak orang, bukan ke pihak
1-2 orang, tapi kita pertimbangkan yang lebih banyak orang itu diuntungkan. Yang keempat, tentu berdiskusi dengan tim saya, guru, karyawan dan sebagainya. Kemudian mengambil keputusan dari hasil diskusi itu berdasarkan analisis yang sudah kita ketahui tentunya. Selanjutnya langkah yang kita ambil dalam action itu ya merencanakan yang sudah kita analisis tadi untuk melaksanakan keputusan. Jadi tidak hanya sekedar diputuskan selesai, tetapi harus ditindaklanjuti dengan cara melaksanakan. Dan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK, Bapak? Iya, yang paling efektif tentu adalah kunci pertama melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan. Dengan melibatkan maka akan ada pertimbangan bahwa mana itu menjadi keputusan yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian komunikasi itu yang penting, jelas komunikasi dengan jelas, transparan, tidak memihak satu pihak tertentu karena hubungan kedekatan dan sebagainya dalam membuat satu keputusan. Juga mengikuti prosedur tentunya yang sudah ada dan memastikan segala keputusan itu sesuai dengan prinsip aturan di sekolah. Kemudian etika, memanusiakan manusia, itu yang paling menjadi satu peran pokok dalam memutuskan sesuatu, khusus untuk Pak Nono selaku Kepala Sekolah SD Negeri Banyuguru 1. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Ya, tentu setiap kali kita mengambil satu keputusan sudah kita pertimbangkan. Namun konflik kepentingan itu sendiri antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih satu keputusan yang tepat, itu kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Paling tidak mudah adalah membuat satu keputusan untuk diterima semua pihak, itu tidak mudah. Pasti ada 1-2 pihak yang mungkin tidak puas dengan keputusan itu. Tapi hal itu adalah wajar dan kita harus berani memastikan untuk mengambil keputusan itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Saya tidak selalu punya jadwal tetap ya, tapi saya selalu berusaha setiap kali ada satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan sekolah, secepat mungkin, itu prinsip Pak Nono, harus kita ambil dan memastikan tidak ditunda-tunda, cepat diambil dengan penuh kehati-hatian. Dan biasanya kita membuat rencana dan memberikan tenggat waktu itu untuk setiap langkah tidak lebih dari 2-3 hari, tapi tetap fleksibel jika situasi berubah karena kondisi yang beberapa pihak tidak bisa, maka kita harus tetap menunggu. Tetapi kita pastikan bahwa tidak lebih dari 2 hari harus segera diselesaikan segala permasalahan itu. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, Bu. Saya sowan ke Ibu ini dalam rangka dapat tugas dari guru penggerak. Kebetulan saya CGP Angkatan 11, Ibu. Kita diberi tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah terkait dengan kasus dilema etika. Begitu Ibu, karena Ibu berhubungan dengan sebagai Kepala Sekolah TK PGRI, maka berkenan saya meminta waktunya Ibu sebentar. Ibu, begini wawancara yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bu Eni, menurut saya cara mengenali situasi dilema etika atau rujukan moral di sekolah yaitu
mengamati konflik nilai. Apakah ada dua nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut? Ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, apakah sulit untuk memutuskan tindakan yang tepat? Kemudian pertimbangan moral, apakah ada konsekuensi moral yang perlu dipertimbangkan? Seperti itu, Ben. Gitu nih Bu, itu tahap-tahap untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Kemudian Ibu yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Iya, itu tindakan yang enggak mudah ya Ibu Emi ya. Ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama benar, maka saya laksanakan yaitu melakukan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah menjadi langkah utama. Saya mempercayai bahwa kolaborasi dianggap kunci untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Berarti ini Ibu, kuncinya Ibu kolaborasi dengan guru-guru di sekolah Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasa kami lakukan diantaranya satu, mengumpulkan informasi dengan memahami situasi dengan lengkap. Yang kedua, identifikasi nilai etika yang nantinya untuk menentukan nilai-nilai yang terkait. Yang ketiga, pertimbangkan dampak dengan melihat konsekuensi pada murid dan sekolah. Yang keempat, diskusi terbuka dengan tim guru dan staf mengemukakan argumen dan pandangannya. Yang kelima, keputusan kolaboratif dengan berpegang pada prinsip etika dan nilai-nilai kebijakan. Seperti itu Bu Emi. Berarti ada 5 langkah nih. Iya. Pertama, mengumpulkan Iya. informasi, identifikasi nilai etika, pertimbangan dampak, dan diskusi terbuka, dan juga keputusan kolaboratif. Iya. Kemudian yang keempat Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Intinya seperti ini. Komunikasi dan kolaborasi kuncinya komunikasi dan kolaboratif kuat di antara guru dan staf sekolah. Kemudian melakukan pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, serta murid jika memang diperlukan. Berarti kolaboratifnya meluas nih. Iya. Jadi tidak hanya sebatas guru dan Iya, murid, iya. tetapi juga komite, juga Orang tua. Iya. wali murid gitu. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang dihadapi untuk mengatasi dilema tersebut. Tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak seperti orang tua, komite sekolah, atau bahkan kebijakan pemerintah. Saya berusaha mengatasi tantangan ini dengan
memaafkan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang telah menjadi pedoman sekolah. Saya juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlihat untuk menjalankan pemikiran di balik keputusan tersebut. Seperti itu, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya saat menyelesaikan dilema etika, kami target waktu yang baku ya, yang baku. Prioritas utama saya adalah memahami situasi secara mendalam dan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang relevan. Meskipun saya ingin menyelesaikan kasus secepatnya, saya tidak terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dalam beberapa situasi, dilema etika mungkin memerlukan waktu tambahan untuk didiskusi dan konsultasikan. Berarti tidak ada jadwal tertentu yang tertata, Ibu. Dilema etika itu yang terjadi di sekolah Ibu harus diselesaikan dan penyelesaiannya tidak kaku, Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Biasanya kami melibatkan pihak-pihak yang berpengalaman dalam permasalahan dilema etika seperti ini. Di antaranya guru-guru senior. Kami melakukan diskusi sehingga terpecahkan masalah yang ada. Itu berarti ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan itu seperti guru-guru yang sudah tua-tua, itu kan pengalamannya tambah sudah banyak sudah luas gitu, dibandingkan dengan guru-guru yang muda-muda. Terus untuk ini Bu, wawancara yang terakhir, pertanyaan yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman kami dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkan saya pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang saya peroleh adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan saya dalam mengambil keputusan di masa depan, di mana nilai-nilai kebajikan akan menjadi panduan utama. Seperti itu, Jadi gini nih Bu, pembelajaran yang utama yang dapat Ibu petik itu fokusnya kepada murid agar murid itu merasa nyaman, juga merasa positif bagi mereka. Itu jadi berarti fokusnya memang benar-benar kepada peserta didik, kita berpihak kepada peserta didik. Ini Bu, 8 pertanyaan yang kami sampaikan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan pembelajaran yang diberikan. Sekali lagi saya mohon maaf sudah menyita waktunya. Tidak apa-apa, kami juga mohon maaf apabila kami sebagai yang diwawancarai dalam kami memberikan jawaban kurang